Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Senang sekali hari ini Kak Jacqueline bisa ketemu lagi nih sama adik-adik untuk bersama-sama Bina Iman. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman, seperti biasa jangan lupa kita sapa dulu Tuhan Yesus melalui doa. Oke, yuk kita doa dulu. Sikap doa yang baik bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami senang sekali bisa ikut Bina Iman. Tuhan tolong pimpin Bina Iman dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba kakak mau tes dulu nih adik-adik seberapa semangat ya. Masih ingat tepuk Yesus. 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 Yes. Mantap ya semuanya. Nah, kalau gitu sekarang udah siap semuanya, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu, judulnya Matahari Bersinar Terang. Oke? Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Yeay, pintar semuanya. Nah, adik-adik untuk lagu kedua, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu yang sebelumnya kakak pernah ajarin nih. Ku mau jadi anak bijak. Kenapa ini lagu itu? Karena ini akan nyambung dengan yang adik akan dengarkan pada saat firman Tuhan nanti. Oke? Nah, ini ada gerakannya. Adik-adik pelan-pelan ikutin ya. Ikutin kakak, oke? 1, 2, 3. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu kita memuji nama Tuhan ya. Tapi abis ini kita lanjut mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Ayo. Siapa yang sudah makan? Hehehe. Ketemu lagi dengan Kakak Rian pada pagi hari ini di Bina Iman Anak. Yeay. Baik, sebelum kakak bercerita, seperti biasa nih, kakak mau tanya, siapa yang ingat kisah kita di minggu lalu? Ayo. Apa? Kakak belum dengar nih suaranya apa, ayo.
Ya, kita sama-sama mendengarkan bagaimana setelah Raja Herodes meninggal, Yesus, Bunda Maria, dan juga siapa? Yusuf, ayahnya kembali kemana? Kembali ke Nazaret di Galilea. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah kelanjutannya dari cerita itu. Oke, jadi setelah Yesus, Bunda Maria, dan juga Yusuf kembali ke Nazaret, tibalah waktu Paskah saat itu. Dan seperti kebiasaan pada zaman itu, mereka harus berangkat ke Bait Allah yang letaknya ada di Yerusalem, adik-adik. Nah, berangkatlah Yesus, Bunda Maria, dan Yusuf ke sana. Sepanjang perjalanan dan sampai tiba di sana, tempatnya ramai, adik-adik. Setelah mereka selesai merayakan Paskah, tibalah mereka mau kembali pulang, adik-adik. Dalam perjalanan Yesus ceritanya terpisah dengan Bunda Maria, Yusuf, ayahnya. Nah, kebayang ya adik-adik ya? Adik-adik lagi jalan-jalan lalu kepisah sama papa mama. Nah, karena perjalanannya itu panjang dan juga ramai, seperti biasa mungkin Bunda Maria dan Yusuf berpikir, Yesus mungkin bersama saudara-saudara yang lain nih. Jadi mereka terus aja berjalan. Bayangin adik-adik, perjalanannya sampai 1 hari lamanya. Selama 1 hari lamanya, akhirnya Bunda Maria dan Yusuf penasaran. Mulailah ngecek mereka, anaknya di mana ya? Yesus di mana ya? Dicek nih ke rumah saudara-saudaranya. Dan saat itu Bunda Maria dan Yusuf tidak menemukan di mana Yesus berada. Sampai akhirnya adik-adik, mereka pun kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan setibanya mereka di Yerusalem, nah mereka baru mendapati dan menyadari bahwa Yesus ada di Bait Allah. Dan di sana apa yang Yesus lakukan? Coba tebak. Ayo. Ya, yang Yesus lakukan saat itu adik-adik sedang mengajar di Bait Allah, menyampaikan firman di Bait Allah, adik-adik. Wah, hebat ya. Padahal siapa yang tahu adik-adik saat itu Yesus baru berumur berapa tahun? Siapa yang tahu? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 12 tahun adik-adik. Umur Yesus saat itu 12 tahun. Nah, adik-adik bayangin ya, umur adik-adik nanti masuk umur 12 tahun di Bait Allah. Datang gereja, apa yang dilakukan? Dengarkan Romo bicara. Yesus saat itu ngajar adik-adik, menyampaikan firman adik-adik. Wah, luar biasa sekali. Dan saat Yesus sedang menyampaikan firman, Bunda Maria bertanya, "Hai anakku, kamu kemana aja? Papa mama cari kamu ini." Gitu ya. Lalu Yesus hanya menjawab, "Kenapa kamu cari aku?" Wah, bingunglah Bunda Maria dan juga Yusuf saat itu. Tapi adik-adik, akhirnya Yesus pun pulang mengikuti Bunda Maria, mamanya, dan juga Yusuf, ayahnya, pulang kembali sampai ke Nazaret dan tinggal bersama dengan mereka, bertumbuh semakin besar, semakin bijaksana, dan semakin dicintai Allah. Nah, adik-adik, dalam kisah ini kita melihat bahwa bagaimana Yesus dari usia yang kecil sudah ikut ke gereja. Meskipun di sini kita bisa lihat Yesus bahkan mengajar adik-adik atau menyampaikan firman adik-adik di Bait Allah, tapi Yesus udah ikut ke gereja, sudah ikut mendengarkan firman pasti di situ. Nah, adik-adik di sini kita mau belajar sama-sama kalau Yesus aja pergi ke gereja. Siapa di sini adik-adik yang kalau dibangunin papa mama ke gereja masih malas? Ayo, ada nggak? Yang ke sekolah minggu bangun pagi-pagi ngantuk ngantuk, ada nggak? Nah, kita mau belajar ya bagaimana Yesus bersama dengan keluarganya berangkat dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah saat itu. Mereka juga mengikuti tradisi saat itu. Nah, adik-adik, kita sama-sama mau belajar dari kisah ini. Yuk,
Tetap bersemangat meskipun kondisi lagi pandemi. Sekarang sudah mulai bisa ke gereja, papa mama dulu mungkin ya. Tapi nanti waktunya semakin dibuka, adik-adik juga bisa ikut ke gereja, datang ke gereja. Yang belum bisa ke gereja, boleh dengerin firman Tuhan melalui Bina Iman Anak online seperti hari ini. Baik adik-adik semuanya, semoga firman hari ini bisa menguatkan kita semua. Dan kakak selalu berdoa agar kita semua sehat selalu dan tetap bersemangat. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah! Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi sama Kakak Velia di sini. Tadi udah saya puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita melakukan kreativitas. Nah, kreativitas hari ini tuh bergampang banget karena adik-adik cuma butuh 2 bahan aja. Yang pertama adalah stabilo, dan yang kedua adalah gambar yang bisa adik-adik nanti print melalui link yang ada di bawah ini ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja yuk. Nah, ini dia adik-adik, Kak Velia tadi udah bantu ngisi juga nih. Nah, jadi caranya adalah kita harus menemukan jalan untuk Yusuf dan juga Bunda Maria menemui Yesus yang hilang waktu di Bait Allah. Nah, kita mau ngisi jalannya ini lewat jawaban-jawaban yang ada pertanyaan di sini nih. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah pada hari raya apa Yesus dan orang tuanya pergi ke Yerusalem? Jawabannya adalah pada hari Paskah. Oke, sudah sampai di sini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam cerita ini, berapa usia Yesus saat dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya? Yaitu jawabannya 12 tahun. Nah, tadi Kak Velia sempat salah nih. Jadi Kak Velia benarin pakai stabilo warna ungu. Tulisannya 12 tahun. Kita berhenti di sini. Lalu ke pertanyaan ketiga, setelah berjalan berapa lama baru orang tuanya tahu kalau Yesus tertinggal di Yerusalem? Jawabannya setelah 1 hari. Cerita ada mau nyambungin di sini 1 hari. Nah, stop sampai di sini. Nextnya kita ke pertanyaan keempat. Orang tua Yesus mencari berapa lama baru menemukan Yesus? Nah, dia mencari selama 3 hari. Ya, sudah sampai di sini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana Yesus ditemukan oleh orang tuanya? Jawabannya sudah pasti tahu dong adik-adik ya. Ada di Bait Allah. Kita stop sampai di sini. Nah, nextnya adalah sedang bersama siapakah Yesus ketika ditemukan oleh orang tuanya? Bersama para guru-guru, yaitu alim ulama. Stop sampai di sini. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Karena apa semua orang yang mendengar Yesus merasa heran? Ayo, kira-kira kenapa sih para ulama dan juga guru-guru itu heran pas mendengar cerita Yesus? Jawabannya adalah karena kecerdasannya. Nah, kita berhenti sampai di sini. Ke pertanyaan terakhir, apa jawab Yesus ketika ibundanya bertanya? Jawabannya adalah, mengapa kamu mencari aku? Oke. Sudah deh sampai di situ. Tadi Kak Velia sempat salah juga nih. Jadi adik-adik harus lebih hati-hati lagi ya dan lebih teliti dalam menjawabnya. Nah, ini jawabannya udah Kak Velia kasih tahu. Sekarang tinggal adik isi menggunakan stabilo yang ada di rumah adik-adik. Yeay, selesai sudah kreativitas hari ini. Kak Velia juga mengucapkan Merry Christmas untuk adik-adik semuanya. Semoga damai sukacita Tuhan selalu menyertai adik-adik dan keluarga ya. Terima kasih juga untuk adik-adik yang udah ikutin Bia hari ini dari awal hingga akhir. Sekarang untuk menutup Bia hari ini kita mau berdoa. Kalau berdoa harus gimana? Mata dipejamkan, kedua tangan dilipat, dan kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal Bia hingga akhir saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali. Pimpin dan berkati kami terus ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa di Bia berikutnya adik-adik. Merry Christmas.